bersekutu dengan Tuhan. Wajah-wajah yang penuh sukacita, yang rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua sudah menyiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk sejenak merenungkan diri sejenak akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur buat setiap hari yang sudah Tuhan buat. Kalau 1 minggu sudah berlalu dan minggu ini mulai lagi, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Sebab kasih Tuhan dalam hidup kami sungguh nyata. Anugerah Tuhan menyelimuti setiap kami Tuhan. Kini kami siapkan hati kami, hidup kami, tubuh jiwa roh kami untuk menjadi persembahan yang kudus, hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kami, dan Tuhan disenangkan atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kau mendengarkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang kami renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepada, biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepada, biarlah manis, manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar men Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita menyatakan di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan, amin. Setiap waktu nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kan. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renung, amin. Setiap waktu nyanyian pujian bagimu dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu kami menyenangkan-Mu, hidup kami bagi-Mu Tuhan, segalanya bagi-Mu, segala pujian
syukur, segala kemuliaan, segala pujian bagimu Tuhan, sebab Kau ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Kau disenangkan setiap pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami ini manis Kau dengar ya Tuhan. Biarlah pujian ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya. Segalanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab hanya Kaulah yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari katakan di hadapan Tuhan-Mu. Ku nyanyi Hosana, sebab Dia layak bagi Rajaku di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang lebih lagi. Kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku nyanyi amin bagi Rajaku di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang selebih lagi. Katakan di hadapan Tuhan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Satu-satunya pujian kami hanya bagi Raja kami, sebab Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, sebab Engkau yang layak Tuhan. Kaulah yang disembah. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi kami menaikkan syukur kami yang bersukacita berkata, amin. Shalom. Lambaikan tanganmu, kasih salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus kita itu baik banget. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan nyanyian kemenangan. Katakan, ku tahu Dia penebusku. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin
yakin, amin. Ya angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Mari kita angkat panjinya Tuhan. Ku angkat panji, oh yang telah menang atas maut, yang menebusku. Dia hiduplah, yang menebusku. Dia hiduplah, amin. Mari nyanyikan pujian ini lebih bersuka cita lagi, karena penebus kita, penebus hidup kita. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari angkat panjinya. Ku angkat panji, oh dia telah menang atas maut, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia katakan, dia telah bebaskanku, dia bebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu dan jemaat Tuhan. Mari katakan, dia penebusku. Dia hiduplah, amin. Dia penebusku. Dia hidup, lebih tinggi lagi katakan, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang besar, amin. Dia Allah di pihak kita. Siapapun lawan kita tidak akan pernah terkalahkan, karena Tuhan yang mengalahkannya, amin. Amin. Allah yang benar, Allah yang dalam Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Kau gunung batuku, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, oh. Keselamatanku, yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan, amin. Sebab Dia adalah Allah yang benar, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Amin.
menyelamatkanku. Taat aku takut. Sama-sama katakan, walau badai menerpa hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Mari bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Katakan, walau badai menerpaku Tuhan, walau badai menerpa hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sebelum duduk, katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya, silakan duduk kembali. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami menikmati kasih setiamu Tuhan. Sungguh kami menikmati hadiratmu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu, kebaikanmu. Sebab Engkau Tuhan yang sudah menolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menebus setiap dosa dan pelanggaran hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih setiamu, kebaikanmu. Karena kemurahanmu lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan.
menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin Tuhan. Sebab kasih setia-Mu selalu menyertai setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu melimpah atas kami. Sebab Kau sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami sungguh terbukti Tuhan. Engkau yang sudah turun menjadi manusia, bahkan berkorban bagi setiap kami Tuhan. Sungguh kami gak bisa balas dengan apapun Tuhan. Hanya pujian, hanya penyembahan kami, hanya hidup kami mau kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
selamanya. Selamanya. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan dan melakukan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tumbuh atas hidup kami. Firman-Mu tumbuh dan berbuah manis atas kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya panggil Bapak Pastor Martin Sunardi untuk melayani Tuhan. Monggo Bapak. Shalom semuanya saudara-saudara. Selamat pagi. Wah ini gara-gara di luar mendung jadi lemes semua saudara-saudara ya. Apa kabar semuanya? Makin lemes juga. Justru kayak saya ngomong gitu makin semangat gitu loh. Apa kabar semuanya? Jangan marah-marah loh Pak. Galak amat. Saya bersyukur kepada Tuhan saya bisa melayani saudara-saudara pada pagi hari ini lagi. Saya percaya bukan sebuah kebetulan saya bisa di tengah-tengah saudara-saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Hendrik yang terhormat boleh maju ke depan. Ini kayaknya sepi banget gak ada background musik di belakangnya. Tepuk tangan dong saudara-saudara Pak Hendrik yang bantuin saudara-saudara. Masih single ya Bapak Ibu, kalau ada ponakan, cucu atau saudara boleh langsung. Habis ini kita obrol, kita taruh di depan saudara-saudara ya. Nama saya Martin Sunardi, saudara-saudara saya dari Jakarta. Saya bergereja di JPCC. Beberapa hari ini saya menemukan hal yang luar biasa di MDC Metro Lampung saudara-saudara. Setiap kali saya datang ke sini kayak bukan orang asing, saya ngerasa kayak pulang ke rumah sendiri. Makanya tiap kali saya kemari saya berasa saya nggak seperti orang yang, ini siapa ya tiap kali kemari. Karena saya percaya kita adalah satu dalam kerajaan Kristus, keluar dalam kerajaan Kristus. Amin. Makasih Pak Warto, terima kasih juga Pak Wandi buat kesempatan percayaan dan setiap pemimpin gereja yang ada di MDC Metro Lampung. Hari ini saya dikasih tema tentang kerendah hatian saudara-saudara. Saudara-saudara harus tahu, Kitab Yohanes pasal 14 ayat 12 bilang begini saudara-saudara. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Anda tahu salah satu hal yang Yesus kerjakan adalah kerendah hatiannya. Buktinya mana? Dia itu raja segala raja. Tetapi dia meninggalkan tempat yang terbaik yang dia bisa tempati, turun ke dalam dunia. Untuk apa? Nebus saya dan Anda semua. Halo, amin saudara-saudara. Minggu depan kita akan merayakan kematiannya. Kenapa sih merayakan kematiannya itu penting banget untuk kita semua? Karena tidak akan pernah ada yang namanya penebusan tanpa pengorbanan. Makanya Yesus gak pernah minta kelahirannya itu dirayakan saudara-saudara. Tetapi Yesus minta kematian yang dirayakan. Karena yang terpenting bagi Yesus adalah bagaimana pengorbanannya bisa menebus setiap dosa-dosanya kita. Anda harus tahu dan sadar saudara-saudara, pada perjanjian lama setiap orang yang mau masuk dalam pelataran rumah Tuhan, bahkan belum rumah Tuhan ya, pelataran rumah Tuhan. Dan juga mereka mau minta penebusan atau pengampunan dosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Hari ini saya ngelihat saudara-saudara gak ada yang bawa kambing atau domba. Bawa pagi-pagi, Pak ngapain Pak bawa domba Pak gitu pagi-pagi, gak ada semua. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikan semua di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya kita gak perlu ngelakuin itu semua. Itulah kenapa sebabnya kematian Yesus jauh lebih penting daripada kelahirannya. Karena disitulah terjadi yang namanya pengorbanan, bakaran yang harusnya dipersembahkan untuk penebusan dosa. Hari ini saya mau ajak saudara-saudara semua untuk melihat atau menyikapi itu semuanya. Kita buka dulu satu ayat saudara-saudara. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Ya. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ke 11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu.
Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang lebih rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di mata semua tamu yang lain. Dengar baik, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Cerita ini cukup menarik ya saudara-saudara. Ini kita gak bisa pungkirin banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang pengen banget dapat tempat duduk yang paling terbaik yang ada di suatu tempat undangan atau tempat apapun juga saudara-saudara. Tapi kadang-kadang kita lupa. Tempat itu kadang-kadang sudah diplot untuk orang-orang yang mungkin sudah diundang atau yang spesial untuk orang yang mengadakan acara itu. Tapi karena kita gak tahu saudara-saudara, kita sering kali, aduh jadi gak enak nih udah duduk, terus kita mesti pergi lagi. Ini maksudnya Yesus, supaya jangan kita sampai malu. Mendingan kita duduk di tempat yang udah ada saudara-saudara, lalu kita akan dibawa sama si orang yang mengadakan undangan itu dan kita dibawa ke depan. Apa maksud dari cerita ini semua saudara-saudara? Jangan sampai kita merasa diri kita yang paling penting daripada orang-orang lain. Seringkali kita mau mendapatkan spotlight untuk diri kita, padahal belum tentu orang-orang melihat diri kita lebih penting daripada orang lain. Kita sering banget loh merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain, merasa diri kita lebih penting daripada orang lain, sampai akhirnya saudara-saudara, orang-orang menyadari, kayaknya lo gak penting-penting amat deh. Ngapain sih lo di sini? Ngerti ya maksud saya saudara-saudara ya? Nah hari ini kita mau belajar saudara-saudara, bagaimana kita semua bisa memiliki kerendah hatian dalam kehidupan kita. Teladan kerendah hatian ini sudah diberikan secara sempurna oleh Yesus. Seperti tadi saya bilang, dia meninggalkan surga, dia turun merendahkan dirinya menjadi seorang hamba kepada dunia ini. Mengambil rupa seorang manusia, rela mati di kayu salib. Dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudara, Yesus juga memberikan banyak teladan tentang kerendahan hati. Salah satunya saudara-saudara yang paling ikonik banget, di mana Yesus sangat merendahkan hatinya saudara-saudara, adalah waktu dia mencuci kaki anak murid-muridnya. Bayangin loh, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, dia bersimpuh saudara-saudara di bawah yang lebih rendah daripada murid-muridnya. Dia ambil sebaskop air dan dia cuci kaki murid-muridnya. Saya yakin dan percaya hari itu semua murid-muridnya nangis saudara-saudara. Jangankan itu saudara-saudara. Di gereja saya yang dulu, setiap kali habis baptisan selalu ada basuh kaki saudara-saudara. Ini gembala yang membasuh kaki. Jemaatnya aja sampai nangis. Ini gembalanya benar-benar merendahkan hatinya dengan mencuci kaki. Karena banyak seseorang saudara-saudara, kaki itu gak boleh, sesuatu itu kaki kita tuh nggak boleh ada di tempat tertentu, itu sangat merendahkan orang lain, bener ya saudara-saudara ya. Tetapi kaki ini bisa dibasuh. Wow, ini bentuk kerendahan hati yang paling luar biasa dan ini sangat ikonik sekali, di mana Yesus merendahkan hatinya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan gak sampai itu aja, bukti terbesar kerendahan hati Yesus adalah menanggung semua dosa kita di kayu salib. Dengar baik, harusnya kita loh yang ada di kayu salib. Harusnya saya dan Anda semua yang ada di sana. Dengan kita mengikuti teladan Yesus tersebut saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa untuk jadi orang yang rendah hati itu bukanlah sebuah kelemahan. Halo? Banyak dari kita mikir, ntar kalau gue rendah hati gue malah diinjak-injak. Ntar kalau gue berusaha lebih biasa-biasa aja, nanti gue disangka gue orang yang bukan terhormat. Banyak dari kita kan berpikir seperti itu. Makanya kita banyak dari kita pengen kelihatan punya pride, sampai akhirnya itu menyengsarakan diri kita sendiri. Namun kekuatan orang Kristen yang betul-betul percaya sama Tuhan adalah waktu dia memiliki kerendahan hati dalam kasih dan bisa melayani sesamanya. Tapi permasalahannya saudara-saudara, kita udah tahu nih kerendahan hati adalah sesuatu yang Tuhan mau banget untuk kita kerjakan. Ingat tadi saya bilang Yohanes 14 ayat 12 saudara-saudara. Barang siapa percaya kepada aku yang melakukan pekerjaan-pekerjaan juga yang aku lakukan. Salah satunya adalah punya kerendahan hati itu. Tapi udah dikasih ayatnya aja masih susah. Saya coba jabarkan, kira-kira kenapa sih orang udah tahu
harus rendah hati tapi dia susah banget buat rendah hati. Ada 3 hal saudara-saudara yang coba saya mau kasih tahu saudara-saudara semua. Kenapa orang susah banget untuk bisa rendah hati? Yang pertama, karena dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Karena dia merasa dirinya adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Kita buka dulu Roma 12 ayat 16. Saya pakai terjemahan sederhana Indonesia ya. Kalau teman-teman multimedia mau cari terjemahan sederhana Indonesia. Karena kata-kata yang tepat untuk menggambarkan poin ini saudara-saudara ada di terjemahan itu. TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia ya saudara-saudara ya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kalian sehati sepikiran. Jangan ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Tetapi bergaulah dengan semua kalangan. Dan jangan menganggap dirimu pandai. Saudara-saudara. Jangan ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Tetapi bergaulah dengan semua kalangan. Jangan pernah menganggap diri kita lebih pandai daripada orang lain. Anda harus tahu saudara-saudara. Orang yang merasa lebih baik daripada orang lain itu selalu ngelihat orang lain itu selalu salah dan dirinya selalu benar. Dia gak pernah bisa berkaca kepada dirinya sendiri. Makanya untuk orang-orang seperti ini kalau ulang tahun saudara-saudara cuma satu kadonya. Beliin kaca yang gede saudara-saudara biar dia ngaca. Kenapa? Karena gak banyak orang mampu menilai diri sendiri. Saya selalu bilang gini, kalau Anda bilang Anda bertobat, Anda berubah, jangan Anda yang perlu ngomong Anda berubah. Karena waktu Anda ngomong Anda berubah, tetapi orang-orang belum merasakan perubahan Anda belum berubah. Perubahan itu bisa ada kalau sampai ada orang lain merasakan perubahan Anda. Saya ingat banget, dulu saya nakal banget. Ya, kan gak kelihatannya mukanya baik begini gitu ya, saudara-saudara. Dulu saya nakalnya luar biasa, trek-trekan di PRJ. Ya, dulu kalau Anda tahu tuh PRJ saudara-saudara panjang banget dia bekas bandara dulu ya, saudara-saudara ya. Saya trek-trekan dulu di PRJ, gabung geng motor, wah nakalnya luar biasa. Tahun 2001 saya bertobat, saudara-saudara. Saya baru 24 tahun bertobat, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara. Tiba-tiba 2003 saya diminta sama seorang pendeta untuk jadi full timer di satu gereja. Dan saya ditaruh di sekolahan. Yang menariknya adalah sekolahan yang saya ditaruh untuk saya melayani itu adalah sekolahan yang tahu banget saya badungnya seperti apa. Waktu saya menjadi seorang pelayan di situ saudara-saudara, kepala sekolah, guru-gurunya, yayasannya, semuanya nolak. Kenapa? Karena ban mobilnya pernah saya kempesin saudara-saudara. Loh ini beneran, saya gak suka sama peraturan, saya kempesin ban mobilnya. Saya tunggu, saya baretin mobilnya. Seperti itu, sebadung itu dulu saya. Semua pada komplain. Suatu ketika saudara-saudara sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan kemudian. Biasa kami tuh bikin retreat ya. Jadi program di bagian pelayanan kami adalah dalam setahun kami mesti bikin retreat. Di setiap jenjang SMA, SMP, SD. Itu setahun sekali kami harus bikin retreat. Lalu saya ketemu dengan kepala sekolahnya. Anda tahu ngomong apa kepala sekolahnya? Saya dulu komplain bangetin, kamu bisa jadi pelayan di sini karena saya tahu banget kamu nih paling cuman pura-pura bener, dia bilang gitu saudara-saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Tetapi setelah 6 bulan ini saya ngelihat pelayanan kamu dan saya ngelihat hidup kamu. Saya benar-benar yakin kamu berubah. Itu baru orang berubah. Orang lain ngerasain dampak dari perubahan Anda baru benar-benar berubah. Tapi kalau Anda bilang, gue udah berubah nih, Anda yang ngomong, orang bilang, kayaknya belum deh, Anda belum berubah. Sama juga dengan seperti kita di sini saudara-saudara. Anda selalu ngelihat bahwa orang lain selalu salah, Anda yang paling benar. Padahal kan gak pernah seperti itu juga selalu. Ada kalanya kita ngelakuin kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita bisa salah loh, karena kita manusia biasa. Saya tiap kali saya orangnya suka banget bercanda saudara-saudara. Suka banget bercanda. Bercandanya kadang-kadang tanpa kita sengaja kita suka kelepasan kelebihan saudara-saudara. Dan itu mungkin bisa menyakiti orang juga. Makanya saudara-saudara jangan pernah jadi orang yang ngerasa paling benar dan menilai orang lain selalu salah. Ada orang baru yang datang dimusuhin, terus dijadiin saingan. Ini terjadi di semua lini hal yang kita jalanin saudara. Bahkan di pelayanan pun juga ada. Kita harusnya senang ya kalau ada orang baru datang bisa bantu kita melayani. Jadi tugas kita jauh lebih
Lebih ringan, bener gak? Kita bisa banyak waktu sama keluarga, kita bisa dengerin kebaktian. Kan banyak sekarang hamba pelayan-pelayan Tuhan itu saudara-saudara pelayanan doang, tapi jarang punya hubungan sama Tuhan. Pelayanan mulu, pelayanan mulu, pelayanan mulu. Tapi mereka gak punya kesempatan untuk dengerin firman Tuhan. Dengeran, hari ini kita mesti menerima generasi-generasi baru. Karena pada waktunya nanti mungkin anak kita sudah mulai besar. Kita punya waktu-waktu yang kita mau spend dengan keluarga kita. Orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain itu saudara-saudara selalu gak bisa kasih kepercayaan sama orang lain. Semua mau dikerjain sendiri. Semua mau dijalanin sendiri. Giliran ini, jangan. Udah saya aja. Padahal nih orang nih ya saudara-saudara bisa ngerjainnya. Anda tahu gak kenapa saya, Pak Wandi, Pak Warto, saudara-saudara sekarang bisa jadi seorang hamba Tuhan. Karena dulu ada satu orang kasih kepercayaan sama kita. Beneran? Kalau dulu orang itu gak kasih kepercayaan sama kita, mungkin gak ada kami semua. Begitu juga ada Anda semua di tempat ini. Kalau dulu ya gak ada satupun orang yang mempercayakan Anda untuk melakukan pertama kali langkah besar dalam kehidupan Anda. Gak ada nih kita semua. Terutama anak-anak kita. Saya nih papa yang sangat sayang sama anaknya. Anda tahu dulu saya bisa marah sama istri saya. Melody anak saya yang paling besar saudara-saudara waktu dia kecil. Dia baru bisa jalan itu hampir 2 tahun baru bisa jalan. Tahu gak kenapa? Gara-gara pas jatuh saya marahin istri saya. Jangan. Udah antara anak gua kenapa-napa. Saya bilang gitu saudara-saudara. Gara-gara terlalu overprotective papanya. Sampai akhirnya ada masalah waktu dia mulai kelas 3 SD. Tahu gak masalahnya apa? Wali kelasnya manggil kami. Dia bilang begini. Mami, Daddy, dia bilang gurunya ya. Ini Melody ini anak yang baik sekali, tetapi ada satu isu dalam kehidupan dia. Dia ini orangnya gak bisa confident, orangnya gak bisa pede atas apa yang dikerjakan. Sebetulnya dia bisa mengerjakan itu, tapi dia perlu validasi dulu ngelihat orang lain, oh benar baru dia ngerjain itu. Ngerti maksud saya saudara-saudara ya? Itu yang terjadi waktu ada orang yang gak bisa ngasih kepercayaan kepada anak-anaknya. Lalu anaknya kan terus ngegantung kepada kita dan anaknya gak bakal bisa mandiri. Sekarang anak saya udah mau 12 tahun, Agustus besok. Waktu dia memilih saudara-saudara menjadi atlet ice skating saudara-saudara. Dan dia waktu itu jatuh. Wah saya sedih banget, aduh hati saya hancur. Dia jatuh, bibirnya pecah, berdarah. Dia jatuh dia lagi belajar muter gitu saudara-saudara. Lagi sambil lompat terus muter, jatuh di es dalam keadaan tidak seimbang. Dia punya pisau sepatunya kepleset gitu dan dia terjatuh kepalanya sampai sini. Tahu gak dalam hati saudara-saudara? Saya mau masuk ke dalam ring itu saudara-saudara, terus langsung saya mau gendong, saya bawa keluar aja, udah gak usah main lagi. Tapi saya teringat wali kelasnya Melody bilang apa waktu di kelas 3. Selama papa dan mama selalu interfere itu artinya ikut campur. Apapun yang dia mau kerjakan percayalah dia gak akan pernah bisa berdiri sendiri. Hari itu saudara-saudara, walaupun besar niat saya untuk masuk ke dalam dan gendong dia. Dan bilang, udah ya nak, udah gak mau lagi lah. Daddy gak mau ngeliat kamu berterluka apa segala macam. Saya urungkan niat saya. Anda tahu yang terjadi apa? Itu keputusan yang sangat tepat. Karena kemarin Melody dapat medali emas di kejuaraan nasionalnya, saudara-saudara. Beneran. Gara-gara apa? Kepercayaan yang diberikan kepada orang tuanya. Di sini ada Kote dia, mari kita ngobrol-ngobrol soal anaknya jadi atlet juga saudara-saudara. Saya yakin dan percaya kok, pasti ada waktu-waktu, aduh bukan begini, atau bukan begini. Salah loh, lu mestinya begini. Tapi ada kalanya kita sebagai orang tua, oke, saya percaya sama kamu. Saya tahu kamu bisa melakukan yang terbaik. Begitu juga anak-anak saudara-saudara semua, Anda pasti pernah ngalamin kayak gitu kok. Kita kayaknya pengen ikut campur, tapi kita coba urungkan. Nah keputusan yang tepat itu akan membuat anak Anda bisa berjalan dengan sendiri. Maka hari ini saudara-saudara, yuk kita belajar jadi orang yang gak mau apa-apa kita lagi. Belajar kasih kepercayaan sama orang lain. Supaya dia bisa bertumbuh dan dia bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Anda setuju sama saya di poin pertama ini saudara-saudara? Amin ya. Yang kedua, kenapa orang tetap gak bisa rendah hati padahal kita udah tahu banget Yesus sudah sebagai contoh yang real, pribadi yang rendah hati saudara-saudara. Yang kedua, karena pernah punya pengalaman direndahkan sama orang lain. Pernah dengar statement ini enggak? Orang yang disakiti
akan terus menyakiti. Pernah dengar statement itu saudara-saudara? Orang yang disakiti akan terus menyakiti kalau dia belum sembuh sakitnya. Makanya ospek di sekolah-sekolah kita itu sangat senang sekali orang-orang melakukan. Kenapa? Karena waktu dia di ospek sama kakak kelasnya, tahun depannya giliran gue balas dendam sama di bawahan gue. Akhirnya gak habis-habis seperti itu. Saya dulu ikut tawuran, saudara-saudara, di Jakarta. Ya, tipu-tipu. Ini kalau Anda ngeliat nih, saya ada robek di sini pelipis saya gara-gara kena batu. Tawuran dulu. Kalau Anda tanya ke saya, kenapa Tin kira-kira dulu lu ikut tawuran? Iya, kenapa ya gue ikut tawuran dulu ya? Ngerti gak sih maksudnya saudara-saudara? Seringkali kita melakukan sesuatu. Itu gara-gara apa? Gara-gara warisan aja. Padahal kita gak ngerti sebenarnya kita ngelakuin ini buat apaan. Apalagi orang yang pernah ngalamin langsung saudara-saudara. Pasti akan bisa menyebarkan itu pada orang lain. Dengar baik. Orang yang belum beres sakitnya, percayalah akan bisa menularkan sakit itu kepada orang-orang di sekitarnya. Saya kesaksian ya sama Bapak Ibu semua ya. Papa saya itu hidupnya dulu baik banget. Dia dari keluarga yang baik. Engkong saya itu tuh pejuang kemerdekaan. Tangannya buntung kena bom. Jadi kalau nyetir saudara satu tangan, gokil, keren banget ya. Jadi trek begitu. Zaman itu belum ada matic, saudara-saudara. Tapi engkong saya sayang banget sama anaknya. Nah, papa saya dididik untuk sayang sama adik-adiknya. Kemarin waktu kami makan, saya cerita, papa saya 13 bersaudara. Nah, saya pikirin tuh emak saya dulu ngedennya pas lagi ngelahirin gimana tuh saudara-saudara ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, yang ke-13, udah lahir gitu saudara-saudara. Saking banyak itu anaknya. Anda mesti tahu saudara-saudara. Waktu perusahaannya bangkrut, papa stres habis-habisan. Benar. Papa stres habis-habisan. Kami gak bisa sekolah. Gak punya uang. Rumah disita sama bank. Wah, kami susah banget. Makanya kalau tanya, Pak Martin lulusan mana? S3 saya. SD, SMP, SMA saya. Saya gak pernah kuliah karena gak punya uang, saudara-saudara. Jadi waktu mama saya bilang, Tin, sorry ya mama gak punya uang nih buat kuliahin kamu. Ya udah deh ma, tapi dalam hati yes gitu. Sebenarnya saya gak gitu suka sekolah, saudara-saudara. Tapi sekali lagi, waktu perusahaan papa saya bangkrut, saya ngelihat hal yang benar-benar menyedihkan dalam kehidupan keluarga saya. Tahu gak apa? Papa-papa dengar baik ya. Waktu engkau punya masalah, engkau boleh menikmati kesedihanmu. Kasih waktu buat menikmati kesedihanmu. Kasih waktu untuk engkau menyendiri. Tapi ingat, setelah waktu tertentu sudah kau habiskan, engkau mesti bangkit lagi. Ingat anak istrimu. Mereka perlu engkau. Waktu itu papa saya gak ada ingat-ingatnya sama kami. Gak ada. Dari tahun 97 sampai tahun 2012 saya nikah saudara-saudara. Tahu gak dikerjain apa? Tidur, makan, nonton. Tidur, makan, nonton. Itu aja terus-terusan saudara. Yang mesti kerja mama saya. Mama saya itu dari umur 17 tahun udah osteoporosis. Jadi jalannya pincang. Dari umur 17 tahun osteoporosis. Nah mama tuh yang banting tulang. Supaya bisa sekolahin kami. Pagi-pagi jam 2 dia pergi ke pasar. Makanya kalau ngelihat Cimaya masak ya saudara, saya tahu banget nih. Kayak begitu nih. Karena mama saya seperti itu. Pergi ke pasar jam 2, jam 3 pulang. Udah mulai ngadon-ngadon tuh dia masak. Ntar jam 7 mulai kirim kemana. Seperti itu. Papa saya ngapain? Tidur, makan, nonton. Anda bayangin. Kalau Anda nonton film superhero, ya, Batman, Spider-Man, ya, dan man-man yang lainnya itu saudara-saudara ya. Kira-kira kalau Anda nonton terus jagoan Anda di awal film udah mati, kira-kira Anda bakal ngeliat keseruan gak di selanjutnya kira-kira? Jagoannya udah mati di depan. Orangnya ada, tapi fungsinya gak ada. Buat anak-anak, bapaknya udah mati. Orangnya ada nih, tapi gak berfungsi. Buat anak-anak, papanya udah mati. Dan tahu gak apa yang terjadi? Kenapa sih bisa serusak itu dulu? Karena ternyata dampak papa saya tidak berdamai dengan keadaan, itu ngebawa kepada saya gak betah di rumah. Akhirnya dampak itu bisa bikin saya rusak.
Di dalam rumah tangga itu cuma ada 2 yang dihasilkan. Kalau nggak surga, ya neraka. Karena saya nggak ngerasain surga di rumah saya cari surga di tempat yang lain. Sayangnya surga yang saya dapatkan adalah surga yang salah. Saya gabung di surga geng motor waktu itu. Kalau di Jakarta dulu kalau Anda pernah dengar tahun 90-an namanya Pacinko. Saudara-saudara, saya salah satu member daripada Pacinko. Gara-gara apa saya bisa begitu? Gara-gara ada orang di rumah yang tidak berdamai dengan keadaan. Kalau di sini Anda yang ngerasa pernah direndahkan oleh seseorang, atasan Anda, istri Anda, suami Anda, atau anak Anda, atau siapapun saudara-saudara. Beresin itu segera. Supaya rasa direndahkan itu segera bisa sirna. Dan kita bisa berjalan dengan baik. Anda tahu laki-laki itu cuma satu yang gak boleh disenggol. Tahu gak apa kira-kira? Harga dirinya. Anda boleh ngapain dia, tapi jangan pernah senggol harga dirinya. Pride itu yang paling penting buat laki-laki. Tapi masalahnya saudara-saudara, kita ini suka nyimpen sampah. Di sini ada yang punya koleksi gak? Pak Warto kira-kira koleksinya apa Pak? Kalau saya boleh tahu Pak. Enggak ada Pak. Firman Tuhan ya luar biasa para koleksinya. Saya suka koleksi gitar saudara-saudara, karena buat keperluan rekaman ada lagu-lagu yang cocok untuk gitar seperti ini. Tapi kira-kira di sini ada yang koleksi sampah nggak di rumahnya? Bro datang rumah gue bro, lihat koleksi gue. Apa nih? Lo lihat nih sampah-sampah gue nih keren-keren banget kan. Ada nggak kayak gitu? Kalau Anda punya sampah di rumah Anda, apa yang Anda kerjakan? Hah? Disayang-sayang nggak? Saya mau, jangan dong bro, jangan. Please jangan. Ini gue banget sampahnya. Apalagi yang ini, aduh lucu banget sampahnya. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Namanya sampah Anda apain? Buang saudara-saudara. Seperti Anda nggak nyimpen sampah di rumah saudara-saudara. Harusnya Anda buang sampah yang ada di pikiran Anda dan hati Anda. Halo? Banyak dari kita sebagai orang Kristen yang katanya sering kebaktian dan percaya sama Tuhan. Tapi masih sering simpen sampah. Itu kan bodohnya minta ampun saudara-saudara. Dengar baik. Kalau ada sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita. Ya buru-buru dibuang supaya hati kita lebih tenang. Perkataan orang lain, diomongin orang lain, difitnah orang lain, dimaki-maki orang lain. Kemarin saya cerita saudara-saudara, lagi pelayanan. Di depan ratusan orang, diundang loh. Saya dimaki-maki sama satu penuata gereja, gara-gara apa? Saya ngomong lagi nunggu musiknya keluar. Jadi ini zaman di gereja yang ngundang saya itu gereja Protestan saudara-saudara. Dia gak ada alat band seperti ini. Jadi zaman dulu tahun 2000-an itu saudara-saudara kita bawa kayak CD yang isinya kayak karaoke gitu. Jadi suaranya hilang. Jadi entah kita cuma nyanyi doang. Musiknya pakai CD itu saudara-saudara. Nah lagu itu saudara-saudara CD itu mesti di-download dulu lagu-lagunya. Baru bisa diputar. Karena kalau langsung diputar begitu takutnya CD-nya lecet. Pernah gak dulu waktu setel CD lagunya? Lupakanlah. Pernah kayak gitu ya? Sudah tahu ya maksud saya ya. Jadi kayak lecet-lecet. Jadi kau Tuhan. Kayak gitu tuh. Makanya kenapa CD itu harus di-download dulu. Supaya nanti bisa diputar musiknya dengan bagus saudara-saudara. Nah waktu itu demi nunggu downloadnya kan perlu waktu. Zaman itu ya kan komputer gak secanggih sekarang. Nah saya berinisiatif, berkesaksian untuk nungguin si multimedia untuk ngedownload itu. Kan gak lucu ya, nunggu kira-kira 5 menit saudara-saudara, saya udah dipanggil, terus udah. Kan awkward ya kalau begitu ya. Makanya sambil nunggu musiknya di-download, saya kesaksian. Tiba-tiba nih si penatua ini datang nyamperin saya di depan ratusan orang saudara-saudara. Nunjuk saya. Jadi saya di sini di depan kayak begini saudara-saudara. Nih kayak Pak Hendrik nyamperin saya. Coba sini Pak, Pak, sini Pak. Tapi nunjuknya jangan dari hati ya Pak. Coba nunjuk-nunjuk saya. Sini deketan. Nah terus gini. Nah gitu. Mukanya kok dari hati banget sih Pak. Kayak gitu kira-kira saudara-saudara. Anda bisa bayangin gak? Berasa kurang direndahin apa saya? Udah diundang, tapi ditunjuk-tunjuk seperti itu. Tapi Anda tahu gak yang saya pilih apa? Saya buang itu semua. Berapa tahun kemudian saya diundang lagi ke sana. Dan saya gak ada masalah sama itu semua.
Dengar baik. Anda mau nyimpen sampah dalam kehidupan Anda, itu pilihan Anda. Tapi kalau saya boleh bersaran, buang sampah itu supaya tenang hati kita. Amin, saudara-saudara. Itu salah satu musuh kenapa kita gak bisa rendah hati. Karena kita suka nyimpen sampah dalam kehidupan kita. Hari ini buang jauh-jauh. Karena kalau Anda nggak buang sampah itu akan bisa membuat Anda menularkan rasa sakit itu kepada orang lain. Orang yang belum beres sama masalahnya percayakan nulen buat orang lain. Suami yang sakit sama istrinya pasti akan ngomongin istrinya kepada anak-anaknya. Istri yang sakit sama suaminya pasti akan ngomongin ke anak-anaknya. Makanya hari ini buang sampahnya supaya kita bisa belajar dari pribadi yang rendah hati. Amin. Yang ketiga, kenapa kita bisa tetap tidak rendah hati? Karena kita gak punya rasa peduli sama orang lain. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya apa saudara-saudara? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini bertentangan banget dengan yang terjadi di dunia. Justru seringkali yang ada di dunia adalah yang paling utama harus gue, bukan orang lain. Pokoknya apa-apa harus gue dulu, baru orang lain. Saya dulu pokoknya, orang lain pokoknya belakangan. Pokoknya saya mesti dapat terbaik, baru orang lain belakangan. Dengar baik saudara-saudara. Di dalam dunia ini kita mesti sadar. Ada alasan kenapa Tuhan berkatin kita. Siapa yang hari ini, waktu pas lahir di dunia ini, waktu owe-owe bayi keluar dari rahim ibunya gitu ya saudara-saudara ya, pakai kalung 2 kilo di lehernya, ada gak? Emas, ada? Owe-owe, saya yakin tiap tahun Anda bikin anak supaya dapetin kalungnya doang saudara-saudara. Panti asuhan ramai itu langsung tuh saudara-saudara ya. Tapi kenyataannya sampai hari ini gak ada satupun orang waktu lahiran anaknya pakai kalung 2 kilo emas, ya kan? Sampai lahir dalam keadaan apa? Keadaan apa waktu lahir? Loh ini lupa punya anak atau gimana sih? Telanjang, betul. Gak pakai apa-apa ya saudara-saudara ya. Semuanya telanjang. Nah pertanyaannya lagi, waktu kita nanti dipanggil Tuhan, kita dalam keadaan apa? Ya karena di sini biar sopan aja ya, kita dipakein baju. Padahal aslinya apa? Telanjang. Jadi sesungguhnya semua yang kita miliki di dunia ini bukan punya kita. Tuh kok gak ada yang amin. Semua yang kita miliki di dunia ini bukan punya kita. Kok aminnya terpaksa gitu sih Bapak Ibu? Semua yang kita miliki di dunia ini bukan milik kita. Semua itu punya Tuhan. Tetapi kita dikasih kepercayaan buat mengelola. Buat Anda yang bekerja di perusahaan di sini. Kalau Anda bagian financing, kayak tadi nih, barusan nih saudara-saudara, bendahara gereja, nyamperin saya istrinya Pak David. Pak Martin, kemarin tiket invoice-nya ada enggak? Nanti kita mau transfer gitu. Kenapa bisa ngomong begitu? Karena pasti sudah ada omongan daripada pemimpin. Nanti kalau Pak Martin tiketnya ada, keluarin ya. Sebagai bendahara, karena tahu dia bekerja atas dasar perintah daripada pemimpin, pasti langsung dikerjakan. Masalahnya saudara-saudara, kita itu sebagai kerja sama Tuhan, Tuhan suruh keluarin, kita suka kekepin. Suka dikekepin. Dengar baik, terutama urusan diakonia gereja. Mau bantu orang rapat dulu, keburu mati dodol. Saya paling kesel sama gereja yang kalau mau nolong orang tunggu rapat dulu. Saya geram banget saudara-saudara. Itu jahat loh. Itu uang jemaat untuk berkati jemaat yang lain. Kenapa perlu rapat dulu? Beresin bantu orang dulu, rapat belakangan. Saya gak perlu cerita saudara-saudara. Ada satu gereja besar di Jakarta saudara-saudara. Ya, dia punya tim praise and worship juga yang akhir-akhir ini lagi nge-boom saudara-saudara. Waktu pas pandemi kemarin, pelayannya, pemain musiknya, gak ada kerjaan. Anda tahu gak? Salah satu teman saya kontak bagian diakonianya nanya, Pak bisa tolong gak? Ini ada pemusik kita yang gak bisa makan nih Pak. Oh, oke, siap, kita rapatin dulu ya Bu. Ini keburu mati. Ngerti maksud saya saudara-saudara? Karena ngerasa punyanya sendiri.
Makanya gak langsung dikeluarin. Kalau ngerasa punya Tuhan, Anda akan keluarin. Hari ini saya bilang sama saudara-saudara semua, jangan pernah ngerasa apa yang Anda miliki semua punya Anda. Percayalah semua punya Tuhan. Bahkan dari berkat yang Anda nikmati, sebagian dari berkat yang Tuhan kasih itu punya orang-orang lain. Makanya ada orang-orang yang terus menabur saudara-saudara, tapi dia gak pernah sampai kekurangan. Karena prinsipnya apa? Terima, kasih. Jangan terima, kasih enak aja loh. Terima, kasih enak aja loh. No. Terima, kasih. Kalau seperti itu terus-terusan, gak bakal pernah habis berkat buat kita. Tapi kenapa berkatnya habis sampai kita saudara-saudara? Karena kita suka kekepin berkatnya terus. Sampai akhirnya berkatnya gak ngalir ke tempat yang lain. Jadi alirannya gak keluar lagi. Anda tahu aliran sungai seperti apa gak? Kan ngalir terus. Dari atas menuju ke bawah. Sama juga dengan kita. Berkat datang dari Tuhan mengalir ke bawah juga. Kalau Anda stop sampai di Anda, percayalah aliran itu gak bakal pernah bisa ngalir lagi dengan baik. Kan lihat tuh. Jangan pernah stop sampai di kita. Kita harus memiliki kepedulian sama orang lain. Kenapa? Saya gak berharap saudara-saudara waktu memberi itu pamrih. Tapi percaya deh. Waktu ada orang yang bisa memberkati orang lain, Tuhan akan pakai cara apapun waktu kita di posisi terbawah. Waktu berkatin kita juga. Anda jangan pernah lupa itu. Amin. 3 hal inilah yang membuat kita semua gak bisa jadi orang rendah hati. But this is the good news. Saya mau ajak Anda belajar bagaimana kita bisa jadi pribadi yang rendah hati. Saya sampai jam berapa ya Pak Warto? Lanjut Pak. Jam 12 amin? Salah datang gua hari ini nih katanya. Apa yang harus dilakukan supaya kita rendah hati? Yang pertama, kita harus melekat dengan sumber rendah hatinya. Yaitu jadi pribadi yang mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8a, saudara-saudara. Yakobus pasal 4 ayat ke-8a. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, saudara-saudara, percayalah, akan punya sebuah hubungan yang sangat baik. Karena ada tektokan di situ antara dua pribadi ini. Saya gak bakal pernah bisa nikah sama istri saya kalau saya gak pernah punya hubungan sama dia. Saya gak bakal pernah bisa ke gereja ini kalau saya gak pernah punya hubungan dengan para pemimpin di gereja ini, saudara-saudara. Makanya penting sekali punya hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita bisa jadi pribadi yang serupa dengan Tuhan. Kemarin saya nanya waktu lagi KKR Youth, saudara-saudara, saya bilang sama beberapa anak-anak muda, saya bilang, kamu pernah gak saking dekatnya kamu sama teman kamu, tanpa kamu sadar, saking dekatnya kamu sama teman kamu bisa ngeluarin kata-kata yang teman kamu katakan, padahal teman kamu gak nge-brainwash kamu untuk ngomong itu. Anda pernah gak kayak gitu semua? Saking dekatnya Anda nih sama teman Anda, saudara-saudara, deket banget. Anda gak dibilang ini, berkatakan yang saya katakan. Anda gak digituin, tapi kan Anda sering ketemu, Anda sering ngobrol, saudara-saudara. Tanpa sadar, Anda ngomongin apa yang dia katakan. Pernah gak kayak gitu? Bayangin loh, saking dekatnya Anda sama orang aja, Anda bisa ngikutin kata-kata dia. Apalagi Anda dekat sama Tuhan. Anda akan punya karakternya Kristus. Makanya hari ini saudara-saudara, terlepas dari apapun keadaan kita, tetap melekat kepada Tuhan. Dan jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Banyak dari kita dekat sama Tuhan pas ada maunya doang. Kita jadikan hubungan kita sama Tuhan cuma transaksional. Pas ada perlunya doang. Hari ini, apapun keadaanmu, tetap melekat kepada Tuhan. Percaya deh, bahwa yang terbaik dari Tuhan akan dinyatakan buat kita semua. Boleh minta Dide, Pak? Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kasih Tuhan Yesus. Bawa daku
erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu, come on. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi hidup kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin, saudara. Terus melekat sama Tuhan, maka kita akan ketularan Tuhan. Kalau kita ketularan Tuhan, percayalah, kita akan punya pribadi yang rendah hati. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap rendah hati? Yang kedua, kita harus berdamai dengan masa lalu. Selama Anda tidak punya rasa damai dengan masa lalu Anda, hal itu akan terus Anda bawa sampai masa depan dan hidup Anda tidak akan pernah tenang. Untuk informasi Anda ya saudara-saudara, karena papa saya pernah seperti itu, saya pernah mau bunuh papa saya. Kalau dia pernah lihat kesaksian saya di Solusi, saudara-saudara, saya ambil pisau ke dapur, udah mau saya tusuk dia. Urusan masuk penjara belakangan. Beneran. Belakangan saya gak pusing. Kenapa dia bisa mau saya tusuk? Karena udah gak kerja, tidur doang, nonton doang, makan doang. Berani marah-marah sama mama saya. Oh saya gak pusing, saya ambil pisau ke dapur mau saya tusuk dia. Beneran. Saya sudah bertobat pun saudara-saudara, jadi full timer tuh. Ingat ya, yang tadi saya cerita di gereja ya saudara-saudara. Jadi full timer yang ditaruh di sekolahan. Ada KKR nih saudara-saudara. Papa saya datang, udah mulai sembuh tuh sakitnya saudara-saudara. Dia mulai bantuin nganterin mama saya catering. Datang ke sekolahan saudara-saudara, ngeliat KKR itu, tau gak saya bilang apa? Maaf ya, saya ngomong begini, ini kasar. Saya bilang, ngapain lo anjing kemari? Serius, saya ngomong gitu sama papa saya. Enak gue ngeliat muka lo pulang sana. Saya ngomong gitu sama papa saya, udah full timer. Udah ngomong Yesus-Yesusan tuh kepada banyak orang saudara-saudara. Saya ngomong begitu sama papa saya. Kenapa? Karena sakitnya gak diberesin. Orang yang sakitnya di masa lalu gak diberesin akan terus dibawa sampai masa depan. Dan itu gak bakal enak ngejalaninnya. Saya pernah bilang gini, kalau sampai lo mati gue gak bakal nangis sekalipun. Mati aja lo mendingan. Saya bilang gitu saudara-saudara. Seriusan, saya ngomong begitu.
one day kami mau pelayanan ke Makassar, saudara. Sebelum saya pelayanan ke Makassar, papa saya masukin rumah sakit jiwa karena jadi gila, saudara. Wah, hidupan Martin Sunardi ini berliku-liku sekali, saudara ya. Saya masukin papa saya ke rumah sakit jiwa. Biar dirawat di sana. Tapi ternyata malah tambah error. Ternyata orang sakit jiwa itu gak boleh ditaruh di rumah sakit jiwa. Justru harusnya dirawat sama orang-orang keluarganya dan diberikan rasa kasih sayang. Makin error. Anda tahu one day, mama saya telepon begini. Tin, boleh gak kamu datang ke rumah sakit jiwa? Saya bilang gini, sampai kapanpun gue gak bakal mau datang ngeliat dia, saya bilang gitu. Tapi mungkin ini terakhir kali lo ngeliat dia. Nah saya kan bingung ya, di rumah sakit jiwa kok orang bisa mati? Gimana ceritanya? Anda tahu yang terjadi saudara-saudara? Waktu saya datang ke rumah sakit jiwa itu saudara-saudara, mata papa saya, bola matanya sudah abu-abu. Badannya kurus kering. Di situ. Di situ saya baru tahu. Di sini saya benci banget, tapi di sini saya sayang banget. Kenapa saya bisa sebenci itu? Karena saya sayang banget sama dia. Besoknya saya mesti, wah makasih Pak David, besok masuk surga ya Pak. Kata Pak David, saya mau tapi jangan besok juga Pak, katanya gitu ya. Anda harus tahu besoknya saya mesti pergi ke Makassar, saudara-saudara. Keputusan yang berat untuk saya. Saya harus tetap pergi ya, pasti nungguin papa saya. Toh saya di sini pun saya nggak bisa ngerubah apa-apa. Akhirnya saya tetap pergi ke Makassar. Tapi tetap saya pantau. Saya pantau papa gimana. Makin drop, makin drop. Hari 1 saya telepon, nggak ada kemajuan. Hari 2 telepon, nggak ada kemajuan. Di hari terakhir KKR, pendetanya khotbah begini, saudara. Seringkali kita suka salah berdoa. Kita suka maksain maunya kita sama Tuhan. Padahal sesungguhnya kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Malam itu walaupun berat saudara-saudara, saya beraniin doa begini sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, Papa punyanya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil Papa, saya percaya Papa akan punya tempat terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Saya bilang gitu. Tidur. Besok paginya bangun. Ada telepon dari Jakarta. Anak Papa, kapan pulang ke Makassar? Saya kaget setengah mati, saya pikir nih mama saya lagi nyuruh orang bercanda sama saya. Papa saya sembuh, saudara-saudara. Besok paginya sembuh. Waktu saya pulang kembali ke Jakarta, saya balik saudara-saudara, saya temenin dia. Saya peluk dia. Saya minta maaf sama dia. Nah situ terjadi rekonsiliasi yang sangat indah. Sebelum papa saya meninggal kemarin, saudara-saudara, saya bersyukur. Saya udah beresin semuanya. Jadi saya gak punya beban apapun untuk papa saya meninggal. Dengar baik. Jangan sampai Anda terlambat untuk beresin semuanya. Hari ini, kalau Anda punya sesuatu sama orang lain, kita gak ada yang tahu sampai kapan kita masih ada, dan kita gak tahu sampai kapan dia masih ada. Kalau masih ada kesempatan, kita beresin sekarang. Ampuni dia, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Ada pengorbanan. Mungkin kita ngerasa kita gak salah. Ada pengorbanan, mungkin kita ngerasa kita yang benar. Tapi terpas dari semuanya itu, kita mau hidup kita tenang. Gak peduli siapa yang salah, gak peduli siapa yang benar. Beresin semuanya, lepaskan pengampunan sebagaimana Yesus Tuhan kita telah mengampuni kita. Ada amin saudara-saudara? Semua pengampunan yang kita lepaskan gak bakal pernah diingat lagi sama Tuhan. Minta di-say coba Pak. Say.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangi ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya kau beri, pulihkanku. Orang yang melepaskan pengampunan, percaya hidupnya akan dipulihkan. Ingat seperti saya bilang tadi, jangan pernah koleksi apa? Sampah. Kalau punya sampah diapain? Buang. Supaya nggak ada lagi sakit penyakit dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berjalan dengan tenang. Bapak dan Ibu bikin saya nangis saja. Heran. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati? Sadar bahwa nggak ada yang sempurna. Sadar bahwa nggak ada yang sempurna di dunia ini. Pengkhotbah 7 ayat 20. Pengkhotbah pasal 7 ayat ke-20 bilang gini. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Gak ada, saudara-saudara. Semua pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Makanya karena kita sadar gak ada pribadi yang sempurna di dalam dunia ini, kita gak bisa menilai diri kita paling benar. Karena kita pun pasti punya salah. Menilai diri paling benar aja udah salah. Hari ini saudara-saudara, mari kita sama-sama introspeksi diri. Sama seperti yang kita sering lakukan. Saya kemarin ngajarin ke tim Present Worship saudara-saudara. Biasa setiap kali pelayanan, latihan, doa, pelayanan, ingat. Habis selesai pelayanan, terus doa, pulang saudara-saudara. Ada satu yang lupa, tahu gak apa namanya? Evaluasi. Ternyata evaluasi itu pentingnya setengah mati. Saya nikah sama istri saya tiap tahun saudara-saudara, saya minta dia evaluasi saya loh. Evaluasi gue dong. Saya masih kurang apa sama kamu? Karena orang yang mau dievaluasi adalah orang yang terus mau jadi orang lebih baik lagi. Anda gak perlu minta orang lain untuk evaluasi Anda. Coba cek diri Anda. Apa yang bisa saya perbaiki dari diri saya. Supaya saya menjadi orang lebih baik lagi. Amin saudara-saudara. Saya harap firman hari ini bisa ngebantu saudara-saudara semua. Jadi pribadi yang semakin rendah hati. Ingat, gak ada satupun orang yang sempurna di dunia ini. Lepaskanlah pengampunan, berdamai dengan keadaan. Dan jadilah pribadi yang melekat dengan Bapa di surga. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Jadi gitu. Hanya Yesus yang tak pernah ingkar menepati setiap janjinya. Hanya Yesus yang tak pernah gagal menggenapi setiap firman-Nya. Katakan, ku memilih untuk tetap percaya. Ku memilih untuk tetap berserah. Iman sebesar sesawi mampu
saya dong saudara, bangkit berdiri semuanya. Sama-sama katakan saudara. Hanya Yesus yang tak pernah ingkar, menepati setiap janjinya. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus yang tak pernah gagal, menggenapi setiap firman-Nya. Semua ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Iman sebesar sesawi mampu memindahkan gunung di hadapanku. Ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, Kau sediakan bagiku. Jemaat saja katakan, ku memilih. Kasih Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena untuk kami punya iman sebesar biji sesawi, yang terbaik akan dinyatakan Tuhan kepada kami. Ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Doa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, Kau sediakan bagiku. Oh, ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Iman sebesar sesawi mampu memindahkan gunung di hadapanku. Ku memilih untuk tetap berserah. Semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, Kau sediakan bagiku. Semua yang tak pernah, semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, Kau sediakan bagiku. Semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, Kau sediakan bagiku. Hari ini kami belajar Tuhan, sebagaimana Engkau meneladani kami
dalam hidup untuk rendah hati. Sebagaimana Kau telah menunjukkan kerendah hatian-Mu datang dari surga ke dunia, menebus dosa kami. Kami mau Tuhan jadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Kami gak mau jadi pribadi yang malah mendukakan Tuhan dan seperti menyanyiakan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Hari ini kami gak mau nyimpen sampah dalam kehidupan kami. Kami mau buang sampah itu supaya sampah itu gak ganggu hati dan pikiran kami. Kami mau hidup tenang bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya setiap pengampunan yang kami lepaskan adalah awal dari sebuah kehidupan. Kami mau terus melekat kepada Tuhan. Karena kami percaya, waktu kami melekat kepada Tuhan, kami akan jadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Kami percaya gak ada pribadi yang sempurna di dunia ini. Tapi kami percaya, Engkau yang terus menambah-nambahkan kebijaksanaan dalam kehidupan kami, supaya kami jadi pribadi yang semakin baik dan lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Hamba berdoa khusus untuk para gembala, Pak Warto, Pak Wandi, beserta dengan keluarga, setiap pemimpin di gereja ini, setiap jemaat Tuhan di tempat ini, diberkati pekerjaannya, diberkati keluarganya, diberkati kesehatannya, diberkati pelayanannya. Dan apapun yang dikerjakan berhasil di dalam nama Yesus. Tetapi keberhasilan yang dihasilkan tidak akan pernah membuat mereka jauh daripada Tuhan. Waktu mereka diberkati, mereka gak pernah lupa untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, terima kasih. Dan kalau kami terus melakukannya, setiap orang akan melihat Yesus tinggalan diri kami. Hamba mau selesai berbicara. Penyertaan Kristus, pertolongan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara semua. Hari ini saudara-saudara, gereja saya menitipkan saya beberapa merchandise di depan, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara nanti mau beli, saudara-saudara bisa beli ke depan. Ya, nanti sama Cimaya ya, Cimaya di depan situ. Bawanya saya gak banyak karena berat kopernya, saudara-saudara ya. Jadi saudara saya beli cuman ada 50 pieces, saudara. Ada CD, ada topi, ada t-shirt. Nanti ada saudara-saudara boleh lihat-lihat, dibuka-buka, gak apa-apa ya. Kalau Anda mau beli boleh, nanti Anda bisa ke depan. Ya, itu aja informasi dari saya. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara semua ya. God bless you. Terima kasih. Kita semua diberkati sama firman Tuhan, amin. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pastor Martin, firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kami semua. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan, pengumumannya lumayan banyak. GKPB MDC Metro pengumuman di minggu kedua. Persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut ini adalah laporan untuk persepuluhan dari tanggal 6 sampai 12 April. Ya, laporan keuangan untuk persembahan di tanggal dan jeda waktu yang sama 6 sampai 12 April. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Didik Ibu Gioklan di minggu ini di tanggal 15 dan tanggal 18. Tuhan Yesus memberkati. Ya, gerakan doa puasa berantai, The Love on the Cross, kasih di kayu salib masih tetap dilakukan dari tanggal 9 Maret sampai 17 April 2025. Ya, ibadah kakak yang umum yang dilayani oleh Bapak Andres Sutono, Rabu 16 April pukul 18 di MDC Metro. Dan ibadah KKR lansia, Bapak Andreas juga yang melayani di hari Kamisnya tanggal 17 pukul 5 sore. Dan akan dilakukan baptis selam tanggal 18 April di Palem Indah, langsung kumpul di lokasi bagi jemaat yang mau dibaptis selam yang sudah mendaftar. Ibadah Jumat Agung, Jumat pukul 3 sore, hanya sekali pukul 3 sore di hari Jumat, Jumat Agung di MDC Metro.
Dan ibadah Paskah Minggu 20 April. Hanya satu kali ibadah juga, pukul 7 pagi. Take this and eat. This is my body given for you. Whoever eats my flesh, drinks my blood, remain in me, and I in them. Do this in remembrance of me. I was a fisherman once, content to follow the rhythm of the tides. Peter, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. These men are friends of Jesus of Nazareth. The time has come for us to prepare the Passover dinner. Jesus of Nazareth, where is he? Because if I knew I would be with him. People flocked to him. Why, oh, did you not give such gifts to me? Judas is scared. His inner struggles trouble me. You have the chance to change everything. I know where you can find him. You have done well, traitor. Should Caiaphas or the Romans appear, He entrusts us to be vigilant. you do not realize now what I'm doing. He has nothing, and he has everything. Later, you will understand. I was a fisherman once, but he made me a fisher of men. Ya, The Last Supper, perjamuan terakhir. Ya, demikian pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman tambahan di hari Jumat, bagi jemaat Tuhan ingin menyaksikan film tadi, trailernya boleh datang lebih awal, pukul 1 ya Pak. Pukul 1 boleh datang, kita nonton bersama film ini, The Last Supper, sebelum kita ibadah. Jadi persiapkan sebelum ibadah, jadi dilanjut langsung nanti ibadah. Ya, dan pengumuman tambahan satu lagi, bagi kelompok lansia, Bapak Ibu senior, setelah ibadah nanti kumpul, nanti akan dikoordinirin sama Ibu Erna. Terima kasih, demikian pengumuman kita minggu hari ini. Kita mau nutup ibadah kita, jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita menyatakan kasih Tuhan lewat pujian, ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih Allahku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku ingat bilurnya.
Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Ingat pilunya, ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus. Sekali lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Pengumuman tambahan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftarkan baptisan dan belum mengisi belangko, belangko ada di meja aser. Jadi nanti dipersilahkan untuk mengambil dan mengisinya dan nanti dikembalikan. Demikian juga informasi untuk nanti sore kita masih dilayani oleh Bapak Martin dengan tema yang sama tetapi materi yang berbeda. Ya, Bapak Ibu Saudara yang masih ada waktu nanti sore dipersilahkan untuk hadir kembali di dalam ibadah sore. Terima kasih Bapak Martin. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan Engkau nyatakan di dalam setiap hari-hari yang kami miliki. Di tengah segala tantangan yang kami miliki, di tengah segala pergumulan yang kami miliki. Engkau Allah yang campur tangan di dalam setiap waktu-waktu yang ada. Terima kasih, kasih-Mu itu membuat setiap kami diselamatkan. Kasih-Mu itu yang membuat kami dipulihkan dan diperbarui. Sehingga nyata Tuhan di dalam hari-hari kami boleh mengimpartasikan kasih itu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Buat kami untuk terus memahami akan kebenaran-Mu, mengerti akan apa yang harus menjadi tanggung jawab kami, sebagaimana telah Engkau panggil kami pribadi lepas pribadi, untuk memancarkan kasih itu terhadap orang-orang yang ada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarkan firman-Mu pada pagi hari ini, membuat setiap kami memahami ya Tuhan. Dan Roh Kudus terus ya Tuhan memberikan pengajaran lebih lagi ya Tuhan di dalam setiap kami, supaya kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam mengasihi. Terima kasih, berkati Pak Martin di dalam hari-hari yang telah dia miliki. Engkau Allah yang campur tangan di dalam hari-harinya, kasih-Mu terus melingkupi hari-harinya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang memberkati dia di dalam waktu-waktu yang ada. Engkau Allah yang menyelesaikan segala perkaranya, dan dia boleh menjadi saksi-Mu yang hidup untuk memuliakan dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur atas itu semuanya. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang baik Tuhan atas bangsa ini. Sertai terus ya Tuhan bangsa kami. Di tengah segala situasi-situasi yang ada, Engkau Allah yang terus campur tangan. Berkati para pemimpin kami di tengah segala tugas tanggung jawab mereka. Engkau Allah yang terus andil, campur tangan di dalam setiap keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemimpin kami. Berkati Indonesia Tuhan, berkati dengan kasih-Mu. Engkau Allah yang terus menyertai. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan khusus untuk kota Metro ya Allah. Engkau Allah yang terus ya Tuhan melingkupi kota ini dengan anugerah-Mu. Penyertaan-Mu nyata Tuhan bagi kota Metro. Sehingga kota Metro semakin lama semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Semakin ya Tuhan
memahami akan kebenaran-Mu. Pakai gereja-gereja-Mu ya Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu, untuk boleh memberkati kota ini ya Tuhan. Juga setiap kami yang ada di sini ya Tuhan, yang telah Engkau tentukan di tempat ini ya Tuhan, untuk memberkati kota Metro. Sertai kami, berikan kekuatan buat kami, kemampuan untuk menjadikan Engkau Tuhan sebagai Allah satu-satunya di kota Metro ini ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Engkau Allah penyembuh ajaib. Engkau adalah tabib ajaib bagi setiap mereka yang mengalami kelemahan di dalam rohani, di dalam jasmani mereka. Terima kasih juga di dalam kehidupan rohani jemaat-Mu. Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Roh Kudus yang bekerja di dalam hari-hari jemaat-Mu. Sehingga rohani semakin bertumbuh serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera ada di dalam setiap pribadi-Mu. Engkau diberkati di dalam hari-hari yang Engkau miliki, diberkati keluarga-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan,